وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ayyuhal muslimun, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, merupakan sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di dalam salah satu dari majelis ilmu, di dalam salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan ini, jamaah yang saya muliakan, merupakan pertemuan yang dibangun di atas rasa cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Ada seorang pemuda yang ia hendak menjenguk saudaranya yang ada di sebuah kampung. Fa anzalallah subhanahu wa ta'ala ala madrajatihi malakan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengirim salah satu dari malaikatnya untuk mengikuti jejak perjalanan pemuda tadi. Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika malaikat itu sampai dan bertemu dengan pemuda yang ingin menjenguk saudaranya yang ada di kampung fulan, malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Wahai pemuda, hendak kemana engkau? Lalu pemuda itu menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya ingin menjenguk atau menziarahi saudara saya yang ada di kampung ini. Faqala al-malak, lalu malaikat itu bertanya lagi, "Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha?" Apakah ada sebuah kepentingan dunia yang akan engkau raih dari ziarah itu? Qala la. Pemuda itu mengatakan, tidak ada sama sekali. Tidak ada kepentingan dunia. Ghaira anni ahbabtuhu lillah jalla wa ala. Hanya saja aku menjenguknya, menziarahinya, mengunjungnya dikarenakan aku mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat itu mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu untuk memberikan kabar gembira kepada engkau bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita mohon
Dan kita harap kepada Allah Azza wa Jalla agar pertemuan yang kita berada di dalamnya di malam yang mulia ini merupakan sebuah pertemuan yang kita bangun di atas rasa cinta mencintai karena Allah, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kecintaannya kepada kita semuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum saya masuk ke dalam tema pembahasan yang ingin saya sampaikan malam hari ini, saya teringat satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ia tidak berterima kasih kepada manusia, saudara-saudaranya. Maka dari itu malam ini saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada kaum muslimin dan muslimat, terkhusus BKM Masjid Istiqamah Tapak Tuan ini yang telah memberikan tempat untuk bisa memberikan tausiah ataupun kajian ilmiah. Saya mohon dan saya berharap kepada Allah Azza wa Jal supaya apa yang dilakukan oleh BKM Masjid ini semuanya bernilai dan menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab sahih beliau. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam asyrafa ala utumin min atamil Madinah. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menaiki salah satu benteng dari benteng kota Madinah. Karena memang kota Madinah itu terdapat benteng yang sangat banyak sebagai tempat penjagaan dari serangan kaum musyrikin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, hal tarawna ma ara? Wahai para sahabatku, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Terdiam para sahabat. Mereka tidak menjawab dengan jawaban apapun. Dan itu bagian dari setengah dari ilmu jamaah yang dimuliakan Allah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, inni la ara mawaqi'al fitan. Sesungguhnya aku melihat fitnah jatuh menimpa khilala buyutikum, di sekitaran rumah-rumah kalian, kata Rasul, kama waqi'il qatar, bagaikan tetesan air hujan yang membasahi bumi. Jemaah yang dimuliakan Allah, hadis ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih yang lalu. Beliau sudah gambarkan keadaan umat, fitnah demi fitnah menimpa umat Islam. Apalagi kita yang berada di akhir zaman ini, jemaah yang dimuliakan Allah. Berbagai macam fitnah yang nanti saya akan sebutkan. Baik itu fitnah rusaknya hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal ketika seorang hamba memasukkan kesyirikan di dalam ibadahnya. Rusaknya persoalan al-ukhuwah, persaudaraan di antara muslimin. Satu menghujat yang lainnya, yang satu mencela yang lainnya. Belum lagi fitnah pembunuhan, pertumpahan darah dengan cara yang tidak hak terjadi di mana-mana. Belum lagi fitnah rusaknya moral
anak bangsa hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, berbagai macam fitnah terjadi. Nabi SAW sudah ingatkan jauh-jauh hari. Beliau mengatakan, innaha satakunu fitan. Sesungguhnya akan terjadi fitnah demi fitnah. Fitnah yang saya sebutkan tadi, kesyirikan, pembunuhan, rusaknya ukhuwah, rusaknya persaudaraan. Seorang muslim dia enggak mau peduli tetangganya, dia enggak mau urus saudaranya. Yang penting nafsi. Na'udzubillah. Nabi telah mengatakan akan terjadi fitnah. Beliau mengatakan al-qa'idu fiha khairun minal mashi. Orang yang duduk melihat fitnah itu terjadi masih lebih mending dibandingkan orang yang berjalan menuju fitnah itu. Masih lebih mending. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Orang yang berjalan menuju fitnah itu masih lebih baik dibandingkan orang yang berlari menuju fitnah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasharrafa laha tastashrifhu." Siapa yang berupaya untuk melihat, menoleh, mau ikut-ikutan masuk ke dalam fitnah itu, ia akan terjerumus ke dalamnya, kata Rasul. Wa man wajada fihi malja'an falya'udz bih. Dan siapa yang mendapatkan tempat berlindung dari fitnah, hendaknya ia berlindung darinya. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini keadaan umat digambarkan oleh Nabi SAW di masa beliau masih hidup. Bayangkan hari ini jamaah yang dimuliakan Allah. Rasulullah bersabda, "Ma ya'ti 'alaikum zamanun illa wa ma ba'dahu asyarru min." Tidaklah datang kepada kalian sebuah zaman, sebuah masa, kecuali yang setelahnya itu lebih jelek dibandingkan yang sebelumnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini fitnah-fitnah yang saya sebutkan tadi kita bisa melihat dengan mata kepala kita. Kesyirikankah itu? Fitnah rusaknya persaudaraan, fitnah pembunuhan, fitnah caci maki di antara muslimin, fitnah yang lainnya yang menimpa umat Islam hari ini jamaah yang dimuliakan Allah. Hadirin yang saya muliakan, keadaan yang seperti ini yang menimpa umat Islam hari ini, menimpa masyarakat di hadapan kita, ini mengharuskan kita untuk kita menoleh ke belakang melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbaikinya sebagai solusi bagi kita. Di zaman al-jahiliyah jamaah yang dimuliakan Allah, pembunuhan terjadi di mana-mana. Kesyirikan jangan ditanya lagi. Fitnah, tidak mau tahu dengan kehidupan tetangganya, bermunculan dan begitu parah waktu itu. Yang jadi pertanyaan kita jemaah yang dimuliakan Allah, apa cara Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam memperbaiki umat? Apa cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memperbaiki keadaan kerusakan umat? Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kalau kita melihat anak muda, kaum remaja, mereka menggunakan narkoba dan mengkonsumsinya. Mengerikan jemaah yang dimuliakan Allah, mengerikan. Kesibukan mereka dengan alat komunikasi yang seharusnya itu menjadi manfaat, mereka jadikan manfaat di dalam kehidupan mereka, justru mereka sibukkan diri mereka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada anak-anak remaja dari pagi sampai malam gak keluar-keluar rumah. Apa yang dilakukan? Main game PUBG itu. Tak selesai-selesai. Ini fitnah jemaah yang dimuliakan Allah.
Jemaah yang dimuliakan Allah, kata Al-Imam Malik ibnu Anas rahimahullahu ta'ala, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima salahat bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik, tidak akan terperbaiki keadaan umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi awal umat Islam. Apa itu? Nanti saya akan sebutkan satu persatu apa yang telah memperbaiki generasi pertama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara kerusakan mengerikan di zaman jahiliyah, nah sekarang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbaiki kerusakan itu sampai beliau bisa mencetak generasi-generasi Rabbani, manusia-manusia yang bertakwa semisal Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas dan yang lainnya, radhiyallahu anhum wa ardah. Itu yang menjadi pertanyaan dan harus kita jalankan. Bagaimana Nabi SAW memperbaiki keadaan kerusakan tersebut. Berbicara tenaga, Nabi SAW berjuang sendirian. Sendiri beliau, jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak ramai. Namun beliau menjalankan sesuatu hal yang paling besar manfaatnya, jamaah yang dimuliakan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan ini saya ingin sebutkan satu atau dua poin saja, yang dengannya insya Allah akan menjadi motivasi bagi kita, menjadi pelajaran untuk benar-benar kita pegang kuat-kuat di dalam kita menjalankan cita-cita kita memperbaiki kerusakan umat. Minimalnya adalah lingkup keluarga kecil kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Masing-masing kepala keluarga harus punya andil. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkara yang paling pertama dan yang paling pondasi, langkah yang paling pondasi diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memperbaiki kerusakan umat adalah tidak lain kecuali beliau memperbaiki sisi tauhid. Ini yang beliau dakwahkan. Beliau berupaya untuk mendakwahkan tauhid sebagaimana difirmankan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andir, bangkit dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, Rabbmu besarkanlah. Maksudnya adalah azimillaha bitauhid, agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Maksudnya adalah tahhir a'malaka 'anil syirik, sucikan amalanmu dari berbagai bentuk kesyirikan. Warrujza fahjur, dan berhala-berhala itu tinggalkanlah. Ini solusi yang paling pondasi, jemaah yang dimuliakan Allah, yang seharusnya umat ini jangan memilih yang lain dulu. Jangan memilih cara-cara yang lain. Tempuh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuhnya. Berbuat sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat. Beliau mendakwahkan tauhid dari rumah ke rumah, dari pribadi manusia ke pribadi yang lainnya. Beliau sampaikan. Beliau mulai dari kerabat beliau ketika Allah turunkan ayatnya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, beri peringatan kepada kerabatmu yang dekat. Beliau kumpulkan semuanya orang-orang Quraisy. Apa kata Rasulullah? Ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang-orang Quraisy, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Ini pondasi atau solusi yang paling mendasar yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam memperbaiki apa?
umat. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, kaum muslimin hari ini terkadang mereka lebih memilih cara-cara yang lainnya dibandingkan cara yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berbagai macam cara mereka tempuh. Ada sebagian orang beranggapan dan memberikan kuliah kepada masyarakat, kalau kalian memilih pemimpin fulan, negeri kita akan baik. Ayo kita sama-sama memilih yang ini. Kalau kalian memilih yang ini, semuanya akan menjadi baik. Islam akan menjadi baik, akidah akan terperbaiki, ekonomi masyarakat akan menjadi baik. Tunggu punya tunggu, nggak ada kebaikan yang ada. Berganti seorang pemimpin, datang yang berikutnya. Selesai yang ini, datang yang berikutnya. Semakin hari semakin rusak keadaan masyarakat. Coba kalau kita sedikit membuka sejarah jemaah yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau didatangi oleh orang-orang Quraisy. Ditawarkan apa? Ditawarkan kepada beliau kepemimpinan. Wahai Muhammad, kalau engkau menyetujui, kami akan tunjukkan engkau sebagai pemimpin kami, wahai Muhammad. Ditawar oleh pembesar-pembesar Quraisy waktu itu. Wahai Muhammad, kalau engkau mau, engkau akan kami angkat menjadi pemimpin. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin menurut hemat pikiran kita, kenapa Rasul gak terima? Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolak? Kalau beliau terima, bisa saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memilih kabinet beliau dari sahabat Nabi. Kan bisa aja. Beliau bisa buat kanun-kanun yang menguntungkan Islam dan muslimin serta mengajak manusia untuk berislam. Kan seperti itu kalau hemat pikiran kita. Kenapa enggak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran mereka padahal ditawarkan menjadi pemimpin, diberikan harta, diberikan tahta dan wanita. Semua ditawarkan. Ditolak mentah-mentah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih memilih untuk mendakwahkan tauhid, mendakwahkan la ilaha illallah, padahal beliau dicela. Padahal beliau dicaci maki, dilempari, diludahi, dibuang kotoran binatang ke badan beliau. La haula wala quwata illa billah. Beliau tinggalkan itu semuanya, jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa urgensi tauhid terhadap umat. Kebutuhan umat terhadap tauhid yang begitu mendesak hari ini. Pada waktu itu. Ini yang dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kepada mereka tauhid, tauhid dan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah ifradullahu bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan ibadah. Di dalam perkara ibadah. Ibadah yang nampak maupun yang tidak nampak. Menjalankan tujuan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba lihat Rasulullah dengan sabarnya beliau memperbaiki sisi tauhid. Luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan masuknya umat ke dalam Islam, dengan mereka memperbaiki tauhid, dengan sendirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala memberikan perubahan-perubahan. Ketika tauhid sudah kokoh, moral anak bangsa juga akan menjadi kokoh, akidahnya akan menjadi baik, ibadahnya akan menjadi lurus, mereka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang lakukan perubahan. Cuma kita ini terkadang jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tauhid terus,
Kapan kita perbaiki? Coba kalau kita menarik benang dulu ke belakang sebentar. Lihat bagaimana Rasul memperbaiki dengan tauhid. Hadirin yang dimuliakan Allah, di Madinah waktu itu ada dua kabilah besar yang bertikai ratusan tahun lamanya. Dua kabilah itu adalah kabilah Aus wa Khazraj. Dua kabilah besar di Madinah. Ratusan tahun mereka berperang, saling mengangkat pedang, saling bunuh, musuh-musuhan mereka, saling membunuh, menumpahkan darah, dan sebagainya dari berbagai macam permusuhan. Upaya demi upaya dilakukan untuk disatukan ini, gak bakal bisa. Tidak mungkin bersatu jamaah yang dimuliakan Allah kalau bukan persatuan di atas tauhid. Jamaah bisa saksikan sendiri kejadian hari-hari ini dan bisa menilai sendiri. Dua kabilah ini jamaah yang dimuliakan Allah, kabilah yang selalu bertikai, tidak ada hentinya mereka bertikai. Sampai kapan? Sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka Islam, menyampaikan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Kembali mereka kepada la ilaha illallah, dengan seketika mereka bersatu jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak ada keributan. Makanya Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah katakan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, jangan kalian berpecah belah. Ingat oleh kalian wahai kaum muslimin, nikmat Allah yang telah Allah beri kepada kalian ketika dahulu kalian bermusuhan, saling perang, saling bunuh, saling caci maki di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian menjadi bersaudara. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau dakwahkan mereka tauhid, mereka ajak mereka kepada kemurnian kalimat la ilaha illallah, yang maknanya itu adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada persatuan yang hakiki kecuali persatuan yang dibangun di atas tauhid. Kalau persatuan dan kesatuan yang dibangun di atas keinginan harta, jabatan, tahta, kursi, kita sudah saksikan jamaah yang dimuliakan Allah sebentar saja. Ketika sama-sama mereka ingin memperebutkan kursi, ayo sama-sama. Ketika salah satunya kalah langsung bercerai-berai. Yang satunya berupaya untuk gabung dengan yang sana untuk mendapatkan keuntungan. Yang satunya mengatakan dia adalah pengkhianat begini begitu. La haula wala quwata illa billah. Demikian keadaannya jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita menginginkan kebaikan, jamaah yang dimuliakan Allah, upayakan dari setiap kepala keluarga berupaya untuk menjaga kemurnian tauhid, kalimat la ilaha illallah di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita upayakan. Terus kita berjuang dari sisi tauhid. Dengan tauhid kita akan menjadi bersaudara, dengan tauhid kita akan menjadi kokoh, kuat, dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janji Allah? Allah mengatakan yang pertama, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim.
Allah akan jadikan muslimin sebagai penguasa di alam jagat raya ini. Apa kita sudah dapatkan ini jemaah yang dimuliakan Allah? Belum ya? Belum. Kemudian kata Allah, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Allah akan kokohkan kalian di atas agama yang Allah telah ridhoi kepada kalian. Ini pun belum kita dapatkan sepenuhnya. Buktinya ada muslimin hari ini, ada yang merasa aneh ketika ada sebagian wanita yang berpakaian dengan pakaian yang syar'i, longgar, pakai cadar. Aneh. Ini radikal yang seperti ini. Ada muslimin hari ini yang malu untuk menampakkan syiar Islam, jamaah yang dimuliakan Allah. Betapa kita enggak diberikan kekokohan di atas agama hari ini. Yang ketiga janji Allah apa? Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah Subhanahu wa taala akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan kita akan dapatkan ini? Allah menjawab di dalam lanjutan ayat, ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Akan diberikan dan akan direalisasikan oleh Allah Azza wa Jalla ketika umat Islam hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan demi kerusakan kita perbaiki dengan memperbaiki tauhid muslimin. Lah apa kaitannya tauhid dengan kerusakan? Jamaah yang dimuliakan Allah, kerusakan demi kerusakan itu adalah musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salah satu penyebab datangnya musibah adalah apa? Kurangnya kaum muslimin ataupun hilangnya kekuatan ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kepada mereka musibah demi musibah. Kita lihat hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, negeri kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga Allah jaga pemimpin kita jamaah yang dimuliakan Allah. Semoga Allah perbaiki negeri kita. Namun bagaimana akan terbaiki kalau kita enggak mau menjalankan sebab yang paling prinsip? Tauhid. Coba lihat. Nabi SAW sendiri waktu itu berjuang. Tidak ada yang menemani beliau kecuali istri beliau, Khadijah bintul Khuwailid. Sebesar apalah kekuatan Khadijah tersebut, beliau seorang wanita. Namun Nabi SAW dengan kesabaran beliau menyampaikan tauhid, 1-2 orang masuk ke dalam Islam. Bertambah lagi, sampai beliau harus hijrah ke Madinah untuk mendakwahkan dan menyelamatkan tauhid. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kekuatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Ruwaifi' radhiyallahu an. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', innal hayata satatulu bika. Wahai Ruwaifi', kehidupan di dunia ini akan panjang bagimu. Maksudnya engkau akan panjang umur wahai Ruwaifi'. Terbukti apa yang dikatakan oleh Nabi. Ruwaifi' radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat yang panjang umurnya. Iya. Apa kata Nabi? Wahai Ruwaifi', kabarkan kepada pemimpin perang, alla yabqayanna fi raqabati ba'irihim qiladatan min watar illa quti'at. Apa kata Rasul? Jangan sampai ada di leher unta-unta tunggangan perang kalian itu qiladah. Qiladah itu adalah tali busur yang sudah usang. Ya? Yang dulunya orang musyrikin ataupun orang Arab menggunakannya untuk berperang. Ketika tali busur itu sudah usang, sudah kurang kencang untuk melepaskan anak panah, mereka potong dan mereka ganti yang lainnya.
Nah, yang bekas ini mereka gantungkan, mereka lilit di leher unta mereka. Untuk apa? Supaya mendapatkan kekuatan dan peperangan menang terus. Syirik apa bukan ini? Kesyirikan jamaah yang dimuliakan Allah. Mengharap kekuatan dari benang. Menjadikan tali itu sebagai sebab. Padahal Allah Azza wa Jal dan Rasulnya gak pernah mengatakan ini sebab kemenangan kalian, kekuatan kalian. Bukan. Secara pengalaman juga gak bisa dibuktikan. Toh ternyata juga kalah juga. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata Nabi SAW, jangan ada kiladah itu di leher unta-unta kalian. Illa quti'at, kecuali harus diputuskan. Kenapa? Kekuatan muslimin itu akan menjadi lemah ketika kekuatan mereka itu terkandung di dalamnya kesyirikan jamaah yang dimuliakan Allah. Lagi-lagi kita mendapatkan faidah tentang pentingnya tauhid di dalam mengatur kekuatan muslimin hari ini. Tauhid jamaah yang dimuliakan Allah, tauhid. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang dahulu ditegakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau patah gigi beliau, sampai berdarah kaki beliau, dicaci maki dan sebagainya, tetap beliau terus menerus di dalam menyampaikan at-tauhid. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah ganti kepada kalian rasa takut. Hari ini kecemasan itu muncul di dalam diri-diri kita. Cemas kita dengan munculnya apa? Komunis. Cemas kita dengan munculnya berbagai macam teknologi yang kemudian lebih merusak dibandingkan memperbaiki. Cemas kita dengan anak-anak kita jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin memperbaiki keadaan mereka, tanamkan kepada mereka tauhid. Tanamkan tauhid. Tauhid paling pondasi jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika anak-anak kita tauhidnya kokoh, kuat, ya, dengan sendirinya mereka akan menjadi jiwa yang kuat untuk melawan fitnah-fitnah tersebut. InsyaAllah jamaah yang dimuliakan Allah. Ini sesuatu yang paling urgen hari ini, yang paling mendesak harus dilakukan oleh muslimin. Mungkin kita bisa tinggalkan hal-hal yang lainnya dulu. Yang paling pertama adalah tauhid. Tauhid. Masih panjang waktunya? 5 menit lagi. Saya sebutkan satu poin lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, poin yang kedua, yang dengannya insya Allah kita bisa memperbaiki keadaan umat yang begitu rusak hari ini adalah dengan menghasung umat untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kembali kepada Al-Quran was sunnah. Ya. Ini jalan yang paling besar peluang kebaikan jemaah yang dimuliakan Allah. Namun kenapa hari ini bisa hancur? Karena masing-masing kita lebih mengedepankan apa? Perasaan kita, hawa nafsu kita, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan ini. Padahal Nabi SAW sudah terangkan seluruhnya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, semuanya insya Allah akan menjadi baik. Semuanya akan menjadi baik. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya ambil salah satu contoh misalnya. Fitnah, kezaliman penguasa yang diakibatkan oleh apa? Yang diakibatkan oleh kerusakan rakyat. Rusaknya rakyat, zalimnya penguasa, itu adalah cerminan dari rakyat. Dahulu sahabat Allah pilih untuk mereka pemimpin semisal Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Rakyatnya Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang bertakwa. Kuat sekali ittiba mereka kepada Rasul. Kuat sekali ittiba mereka kepada Rasul. Hari ini kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ucapkan, kita yakini. Namun yang kurang dari kita adalah konsekuensi dari
syahadatu anna Muhammad Rasulullah tidak kita jalankan. Apa itu? Yang pertama mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua membenarkan semua berita yang datang dari beliau selama riwayatnya sahih walaupun gak masuk ke akal kita. Yang ketiga menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Yang keempat tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan beliau. Sebagian ulama ada yang menambah yang kelima, gak boleh kita mengedepankan pendapat seorang pun di hadapan pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 hal yang harus kita jalankan sebagai konsekuensi pengakuan kita bahwa Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Ini yang kurang hari ini. Ya, sehingga kalau kita ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih." Siapa yang melihat sesuatu yang ia benci dari penguasanya, pemimpinnya, hendaknya ia bersabar. Sahabat bertanya, sampai kapan kita bersabar wahai Rasul? Rasul menjawab, sampai kalian bertemu aku nanti di telagaku di yaumul mahsyar. Ini kita ingatkan. Lalu bagaimana dengan keadaan ini? Zalim ini penguasa ini. Ya, dia mengambil hak rakyat. Apa kita tidak boleh melawan? Jamaah yang dimuliakan Allah, ini kekurangan kita. Dahulu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, ya, kuat sekali ikut dan ittiba mereka kepada Rasul. Suatu hari jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam salat Nabi SAW membuang sandal. Ingat mungkin riwayatnya ya. Dengan seketika para sahabat membuang sandal mereka. Setelah salat Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian buang sandal? Ittiba yang begitu kuat. Rasul SAW mengatakan, tadi saya melihat di sandal saya ada najis, kemudian saya lemparkan. Yang menjadi syahid begitu kokoh ittibanya para sahabat. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memindahkan sebuah talang air yang mengarah ke jalan yang dipasang oleh Nabi SAW. Beliau lihat ada talang air mengarah ke jalan, beliau geser. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau pindahkan wahai Umar sesuatu yang diluruskan oleh Nabi SAW? Ini di dalam urusan dunia. Umar mengatakan, itu yang membuatnya Rasul SAW. Para sahabat mengatakan, iya wahai Umar. Detik itu juga beliau datang, beliau luruskan lagi ke tempat semula yang diletakkan oleh Rasul. Begitu kokoh ittiba'nya. Tak ada bawa perasaan sedikit pun jamaah yang dimuliakan Allah. Datang dalam riwayat disebutkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah dibaikot oleh Nabi SAW selama 50 hari 50 malam. Kenapa? Beliau tidak ikut di dalam perang Tabuk dalam keadaan beliau tidak punya alasan untuk tidak ikut. Kekuatan beliau kuat, harta beliau ada. Bahkan waktu itu beliau punya 2 tunggangan sekaligus. Tapi beliau nggak ikut perang. Dihajar, dibaikot oleh Nabi selama 50 hari 50 malam. Gak dijawab salamnya, gak diajak bicara. Bumi yang begitu luas terasa sempit, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang sangat menyedihkan jemaah yang dimuliakan Allah, ketika sampai pada hari ke-40 Nabi SAW kirim utusan kepada Ka'ab bin Malik mengatakan apa? Wahai Ka'ab bin Malik, Rasulullah perintahkan engkau untuk engkau jauhi istrimu. Kalau kita mungkin akan mengatakan, apa urusannya dengan istri saya? Kalau mau boikot, ya boikot, gak usah ganggu saya dengan istri saya. Kan begitu kita. Tidak dengan Ka'ab bin Malik. Beliau mengatakan, wahai utusan Rasul, tolong tanyakan kepada Nabi apa yang beliau inginkan. Kalau seandainya yang Rasulullah inginkan saya harus jauhi istri saya, maksudnya adalah aku harus ceraikan istri saya. Hari ini saya ceraikan. Coba. Ittiba yang begitu kokoh dan kuat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi terperbaiki semuanya. Sudah Isya ya? Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan menjadi motivasi serta pelajaran bagi kita semuanya untuk kemudian kita mengokohkan tauhid dan berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.